hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio lain yang ikut gabung, pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain, juga para netizen melalui akun media sosial apapun di mana saja Anda berada. Tak lupa kita sapa juga para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umrah di bawah pengelolaan Mumtaz Travel dan Nasratul Ummah Travel, dan juga calon-calon jamaah haji dan umroh yang kelak akan ikut. Cepat gabung daftar. Kita umroh bareng segera ya, dan haji insya Allah. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'wah Da'wah Sunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Kita masih membahas tentang sanksi bagi para pendosa, hukuman bagi para pelaku kemaksiatan dan kedurhakaan. Kalau pada hari Senin yang lalu kita sudah membahas maksiat itu bisa memusnahkan kenikmatan, bahkan mengganti nikmat itu dengan azab. Penjelasannya sudah diterangkan di pekan yang lalu. Sekarang kita lanjut salah satu di antara efek buruk dari kemaksiatan adalah al-ma'asi tub'inu 'anil 'abdil malaikah. Kemaksiatan itu menyebabkan seorang hamba akan terjauhkan dari para malaikat. Kita tahu bahwa Allah mengirim 2 qarin. Qarin itu sudah menjadi bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan susunan huruf. Jadi qarani, kawan dekat, pendamping. Ma min ahadi minkum illa ukila ilaihi qarinum minal jinni wa qarinum minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan diutus kepadanya 1 qarin dari bangsa jin dan 1 qarin dari bangsa malaikat. Qarin bangsa jin syaitan yang memberi pengaruh buruk kepada kita. Qarin bangsa malaikat memberi pengaruh baik. Sahabat dan wali terbaik yang kita miliki adalah qarin dari kalangan malaikat. Sahabat dan kawan terburuk yang dimiliki oleh manusia adalah qarin dari bangsa jin, syaitan. Membisikkan, mempengaruhi keburukan ke dalam jiwa kita. Oleh karena itu tidak ada makhluk yang paling bermanfaat bagi kita kecuali qarin dari kalangan malaikat. Kebahagiaan kita itu sangat tergantung dari seberapa intens komunikasi kita dengan qarin malaikat. Seberapa dekat kita dengan qarin malaikat. Seberapa loyal dan menurut kita kepada bisikan qarin malaikat.
Dan kesengsaraan, kebinasaan sangat bergantung pada kedekatan kita dengan qarin bangsa syaitan dari kalangan bangsa jin. Bila seorang hamba berdosa, bermaksiat, malaikat itu menjauh. Dan sebaliknya syaitan mendekat. Hamba itu menjadi sahabat bagi syaitan. Dan renggang hubungannya dengan malaikat. Dan itu hukuman yang luar biasa, berbahaya, dahsyat bagi kita. Berkata Imam Ibnu Qayyim, min uqubatiha annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu wa anfa'a khalqi lahu wa ansahahum lahu wa man sa'adatuhu biqurbihi min wa huwal malakul muwakkalu bih. Di antara hukuman bagi para pelaku maksiat adalah kemaksiatan itu menjauhkan seorang hamba dari sahabat terbaik, dari makhluk yang paling bermanfaat bagi dirinya, bagi sahabat yang paling memberi nasihat, bagi makhluk yang kedekatan kita dengan makhluk itu menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Dialah malaikat yang ditugaskan untuk itu. Malaikat itu menjauh dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebaliknya, wa tudni minhu aduwahu wa aghashal khalqi lahu wa a'zamahum dararan lahu wa huwa syaitan. La'anahullah. Sebaliknya, kemaksiatan akan mendekatkan seorang hamba kepada musuhnya, kepada makhluk yang paling menipu dirinya, makhluk yang paling besar bahayanya bagi dirinya, yaitu syaitan. Fa'innal abda idza asallaha taba'ada minhul malaku biqadri tilkal ma'siyah hatta innahu lataba'adu anhu bil kadhibatil wahidah masafatan ba'idah. Seorang hamba apabila bermaksiat kepada Allah, malaikat menjauh sejauh yang sesuai dengan kadar kemaksiatan. Makin gede dosanya maksiatnya, makin menjauh malaikat. Sehingga hanya dengan satu jenis kedustaan saja malaikat menjauh dengan jarak yang sangat jauh. Salah satu athar ucapan sahabat menyatakan idza kadzabal 'abdu taba'ada minhul malaku mailan min natani rihihi. Apabila seorang hamba berdusta dengan satu kali dusta, malaikat itu menjauh 1 mil karena bau busuk yang lahir dari kedustaan tersebut. Bau busuknya tercium oleh malaikat, menjauh dia. Maka apabila malaikat menjauh dari seorang hamba hanya dengan satu kedustaan, bagaimana dengan dosa yang lebih besar dari dusta? Lebih keji daripada dusta. Maka pasti malaikat itu menjauh dengan jarak yang lebih jauh lagi daripada 1 mil. Athar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, juga oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, juga oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin. Tapi hadis ini memang dhaif dari Ibnu Umar. Berkata salah seorang ulama salaf, idza asbahal abdu ibtadarahul malaku wasyaitan. Fa idza dzakara Allah wa kabbarahu wa hamidahu wa hallalahu taradal malaku syaitan wa tawallah. Wa in iftataha bi ghairi dzalik dhahabal malaku anhu wa tawallahu syaitan.
apabila datang waktu pagi hari, maka bergegaslah mendekat malaikat dan setan, dua-duanya berbarengan, untuk memberikan pengaruh. Malaikat memberi pengaruh yang baik, yang positif. Setan memberi pengaruh yang buruk, yang jelek. Maka apabila si hamba berzikir kepada Allah di pagi hari, Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namut, wa ilaikan nusyur. Minimal segitulah. Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan namamu aku memasuki waktu pagi. Wabika amsayna, dengan menyebut namamu aku memasuki waktu sore. Wabika nahya, wabika namut, dengan namamu aku hidup, aku mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada Engkau kami semua kembali. Kalau di pagi hari seorang hamba berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah, maka malaikat akan mengusir setan. Lalu malaikat akan mendampingi orang ini sepanjang hari tersebut. Diusir, suruh pergi. Kan itu. Jangan dekat-dekat ke Sabrang, ke Palembang. Artinya ini peribahasa, menjauh. Tapi apabila si hamba membuka pagi harinya tidak dengan zikir, malaikat pun pergi, datanglah setan mendampingi orang ini. Bayangkan. Ini pentingnya zikir pagi dan petang. Tak heran apabila Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan bahwa zikir pagi dan petang adalah benteng yang lebih kuat bagi seorang muslim dibanding kuatnya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menembus benteng, tidak bisa meloncati karena tinggi yang dibikin oleh Dzulqarnain. Kuat. Zikir pagi dan petang lebih kuat lagi daripada itu dalam menahan godaan syaitan laknatullahi alaih. Malaikat akan mendampinginya. Syaitan akan menjauh. Tak henti-hentinya malaikat mendekat kepada seorang hamba sehingga dia menjadi seorang hakim, mendominasi dan mendorong orang itu untuk taat. Sehingga orang itu istiqamah. Karena apa? Karena selalu didampingi oleh para malaikat. Dia istiqamah. Sampai ketika akhir hayatnya. Ketika datang saat-saat kematiannya, malaikat terus mendampingi. Sampai di alam kuburnya, sampai bahkan hari kiamat ketika orang itu dibangkitkan, malaikat tak henti-hentinya untuk mendampingi. Bagi orang yang selalu berzikir, orang yang jauh dari dosa dan maksiat. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 dan 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, tidak hanya di bibir tapi diaplikasikan. Thumma istaqamu, lalu istiqamah di atas hal itu. Maka para malaikat akan turun untuk mendampingi dia. Mendampingi orang-orang yang istiqamah. Sambil berbisik, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Tapi berbahagialah kamu dengan surga yang Allah telah janjikan untukmu. Kami akan menjadi wali bagi kalian baik dalam kehidupan di dunia ini ataupun dalam kehidupan di akhirat nanti.
Maka apabila seseorang didampingi oleh malaikat, malaikat menjadi wali baginya. Didampingi oleh makhluk yang paling memberi nasihat, paling bermanfaat, paling berbuat kebaikan, maka malaikat akan menguatkan hatinya, mengajarkannya, dan mengokohkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-12. Allah berfirman di ayat itu, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Dan ingat ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat bahwa aku beserta kalian, maka kokohkanlah, kuatkanlah oleh kalian orang-orang yang beriman. Itu selama hidupnya. Ketika orang mukmin yang istiqamah ini mau mati, muncul perasaan risau dan galau, resah dan gelisah, khawatir, takut dan sedih. Sedih terhadap masa lalunya dan takut terhadap masa datangnya. Semua orang mengalami itu di ambang kematiannya, di akhir kehidupannya. Maka malaikat datang berbisik, "La takhaf wa la tahzan. Wabshiru billadhi yasurruk." Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tapi berbahagialah dengan perkara-perkara yang akan menyenangkanmu. Dengan bisikan itu hilang risau dan galau, resah dan gelisah, khawatir dan sedih hilang. Malaikat mengokohkan hati orang mukmin dengan ucapan yang mantap di momen yang paling dia butuhkan, baik dalam kehidupan di dunia menjelang kematiannya ataupun di alam kubur ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, ataupun di akhirat ketika awal dibangkitkan berada di dalam suasana tempat keadaan yang super asing. Maka malaikat kemudian menenteramkannya. Jadi tidak ada yang paling bermanfaat bagi seorang hamba selain bersahabat dengan malaikat. Malaikat akan menjadi walinya, kekasihnya, pendampingnya, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidurnya, baik dalam masa hidupnya ataupun di ambang kematiannya, bahkan di alam kuburnya. Malaikat akan menjadi kawan di tengah kesendirian, sahabat di tengah kesunyian, menjadi kawan berbicara di tengah keterasingan, membela orang mukmin, memerangi musuh-musuhnya, membantunya, menolongnya, memberikan janji-janji kebaikan dan memberikan kabar gembira, memberi motivasi yang kuat, mendorong dia untuk membenarkan kebenaran, sebagaimana dalam sebuah athar yang marfu, diriwayatkan secara marfu atau juga secara mauquf, dikatakan inna lil malaki biqalbi ibni adam lamma wali syaitan lamma falammatul malak i'adun bil khairi wa tasdiqun bil wa'ad walamatu syaitan i'adun bisyar wa takdzibun bil haqq. Sesungguhnya setiap hati Bani Adam ada bisikan setan. Sesungguhnya malaikat selalu memberikan bisikan ke dalam hati Bani Adam, dan setan pun demikian. Malaikat memberi bisikan, setan memberi bisikan. Bisikan ini tak ada suara terdengar di telinga, tapi isi dari bisikannya langsung muncul dalam hati. Adapun bisikan malaikat adalah memberikan janji kebaikan, membenarkan dan membenarkan janji tersebut.
Seperti umpamanya ketika seseorang mendengarkan ajakan untuk berbuat baik. Ketika azan berkumandang, malaikat membisikkan, tuh, kesempatan untuk melebur dosa, kesempatan meraih sebaik-baik kebaikan. 20 derajat daripada 27 derajat daripada sholat sendirian di rumah. Itu janji malaikat. Lalu menanamkan motivasi membenarkan janji itu dan memberi motivasi. Ketika ada seruan untuk infak di jalan Allah Azza wa Jalla, datang malaikat membisikkan, infak tuh. Orang yang infak akan diganti 700 kali lipat. Orang yang infak diberi pahala jariah yang tak ada hentinya, walaupun orang yang infaknya sudah mati, yang diinfakannya masih hidup, ngalir terus. Orang yang infak gugur dosanya. Orang yang infak akan dihindarkan dari kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang infak akan dipalingkan dari dia keburukan, musibah, kesedihan, dan yang sejenisnya. Disebutkan. Itu bisikan malaikat. Adapun bisikan setan, i'adun bisyarr wa takdzibun bil haqq. Setan membisikkan keburukan dan mendustakan janji Allah ataupun Rasulnya. Ketika ada suruhan infak, kata setan, enggak, infak itu mengurangi hartamu. Jangan percaya bahwa harta itu akan datang 700 kali lipat. Lebih baik belikan kuota, lebih baik belikan pulsa, lebih baik tuh HP sudah jadul tuh, sudah 2 bulan tuh. 2 bulan deh sudah. Beli yang baru dengan fitur yang baru, penampakan yang baru, yang mewah, yang tidak memalukan gitu ya. Pokoknya begitulah. Selalu ada perang antara malaikat dan setan dalam diri kita. Maka apabila kedekatan seorang hamba dengan malaikat semakin dekat, akrab, malaikat itu akan berbicara melalui lisan orang ini. Dia akan melontarkan melalui lisan orang ini ucapan-ucapan yang benar, yang baik, yang lurus. Kalau orang ini berzikir, orang ini membaca Al-Quran, orang ini bertafakur, malaikat mendekat. Lalu melontarkan ucapan melalui lisan orang ini sehingga lahirlah ucapan-ucapan yang baik. Sebaliknya kalau hamba ini berdosa, malaikat menjauh, setan mendekat. Setan akan berbicara melalui orang ini. Melontarkan kebohongan dan kekejian melalui lisannya. Oleh karena itulah maka yang keluar dari ucapannya, yang terlahir dari perbuatannya ya bersumber dari syaitan laknatullahi alaih. Omongannya kasar, omongannya nyelekit, omongannya nyentuh untuk didengar. Nggak enak, nggak layak untuk didengar. Dari sinilah kita mengetahui ada orang yang berbicara dengan lisannya yang bersumber dari malaikat, ada juga orang yang lisannya menjadi alat bicara syaitan laknatullahi alaih. Makanya ada dalam salah satu riwayat, di dalam sebuah hadis, wa inna sakinata tantiqu ala lisani Umar. Sakinah, ketenangan itu berbicara melalui lisan Umar. Ada orang yang mendengar kalimat yang baik dari seseorang yang soleh, mengatakan isinya,
Isi ucapan orang yang soleh ini menyatakan ma alqaha ala lisanika illal malak. Wa yasma'u diddaha fayaqul ma alqaha ala lisanika illa syaitan. Fal malaku yulqi fil qalbil haqqa wa yulqihi ala lisan wa syaitan yulqil batil fil qalb wa yujrihi ala lisan. Jangan sampai terucap, jangan sampai ada yang berkata melalui lisanmu kecuali malaikat. Dan ada lagi yang mendengar sebaliknya. Ada juga orang yang berbicara melalui lisanmu. Tidak ada yang berbicara melalui lisanmu kecuali syaitan. Kalau lisanmu hanya mengatakan ucapan-ucapan yang kotor. Jadi ketika ada orang yang berbicara dengan isi yang baik, omongannya nasihat, omongannya mengutip Quran dan Sunnah, orang soleh ini menyatakan tidak ada yang berkata melalui lisanmu kecuali malaikat. Yang berkata itu malaikat melalui lisanmu. Dan ketika mendengar orang yang berbicara kotor, kasar, jelek, buruk, dikatakan tak ada yang melontarkan perkataan tersebut melalui lisanmu kecuali syaitan. Maka malaikat melontarkan dalam hati seorang hamba ucapan yang benar, lalu kebenaran itu terucap melalui lisannya, dan juga syaitan melontarkan kebatilan dalam hati seseorang, lalu orang itu menyalurkan kalimat yang batil itu melalui lisannya. Maka berdasarkan hal itulah di antara hukuman sanksi bagi kemaksiatan adalah kemaksiatan itu menjauhkan seorang hamba dari sahabat terbaik. Dari sahabat yang kedekatan seorang hamba dengan sahabat itu menjadi sumber kebahagiaan bagi dia. Dan sebaliknya akan didekatkan kepada musuhnya, yaitu syaitan, yang menjadi sumber kebinasaan bagi dirinya. Sumber kerusakan bagi dirinya kalau berdekatan dengan si syaitan dan bermualah, berkasih sayang dengan si syaitan tersebut. Karena malaikat akan membela seorang hamba, akan membantu seorang hamba apabila ada orang-orang bodoh yang mencelaknya dan menghinanya. Sebagaimana sebuah riwayat, ikhtasama baina yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan faja'ala ahduhuma yasubul akhar wa huwa sakit. Fatakallama bi kalimatin yaruddu biha ala sahibiha. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah lamma radadtu alaihi ba'da qawlihi qumta. Ada dua orang yang bertengkar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ngomong. Salah satu dari dua orang itu mencela yang lainnya. Yang dicela diam, tidak membantah. Mungkin orang ini ngomong terus sehingga orang yang mendengar celaan itu nggak tahan, akhirnya dia balas, mencela lawannya. Melihat hari itu Nabi SAW berdiri lalu pergi. Orang yang membalas celaan tadi menyusul lalu berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri dan pergi ketika aku membalas celaan orang tadi? Maka beliau menjawab, kanal malaku yunafihu ank, falamma radadta alaihi ja'a syaitan, falam akun li an ajlisa ma syaitan. Ketika kata Rasul SAW, ketika kamu diam saat dicela, malaikat membelamu. Membela
Orang yang dicela yang diam itu. Tapi ketika kamu balas celaan dia, malaikat diam. Pergi dan datanglah syaitan. Aku tidak mau duduk di satu tempat bersama syaitan. Laknatullahi alaih. Lihat, malaikat membela orang yang dicela tersebut. Dan ini menjadi resep ikhwah dan akhwat sekalian. Bila kita dibuli orang, difitnah orang, dicela orang, dihina orang, mungkin di hadapan orang banyak, diamlah dan tersenyumlah. Jangan balas. Jangan sama gilanya. Bagaimana bisa hati kita tetap adem, ayem, tentrem ketika mendengar celaan orang? Bisa. Bayangkan seperti yang dikatakan di dalam hadis ini. Hadis ini sahih, dikeluarkan coba dalam salah satu risalah namanya Arba'una Hadisan fid Da'wah wad Du'at. Di sana diterangkan tentang kesahihan hadis ini. Bayangkan hadis ini, ketika orang menghina, mencela kita, jangan fokus kehinaan orang itu, fokus kepada apa yang dijelaskan dalam hadis ini. Malaikat sibuk membela kita, membalik-balikan celaan, hinaan orang itu. Pada hakikatnya orang itu sedang bertengkar dengan malaikat, bukan sedang menghina kita. Coba bayangkan kalau umpamanya ada orang yang membuli kita, menghina kita, datang orang lain tinggi besar, kekar, jagoan, lalu memarahi orang itu, diteke, digetok. Bagaimana sikap kita? Kita senyum seneng. Bakal babak belur dia tuh oleh si bodyguard kita yang datang tiba-tiba tanpa diminta, tanpa dibayar. Kalau kita nyewa bodyguard, bayarannya mahal itu. Nah kayak gitu kita bisa tersenyum, babak belur dia tuh. Bayangkan begitu, maka kita bisa tersenyum di tengah celaan orang kepada kita. Demikian pula bila seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan tadi, malaikat mengaminkan doanya. Lalu menambah walaka bimithlih, dan bagimu seperti isi doamu. Kalau kita umpamanya rizkinya seret, lalu ingin dilancarkan oleh Allah, doakan orang lain agar rizkinya dilancarkan. Ya Allah, sahabat saya si fulan sedang kesulitan ekonominya, ya Allah, mudahkan, lancarkan rizkinya, limpahkan rizkinya, ya Allah, sehingga orang ini bisa berumroh, bisa berhaji. Lancarkan dia untuk haji, ya Allah, lancarkan dia untuk umroh, ya Allah. Malaikat mengaminkannya, dan walaka bimithli, bagimu seperti isi doamu kepada orang lain. Nih, Islam mengajarkan apa? Kepedulian kepada orang lain. Tidak mengajarkan egoisme. Jangan sampai berkata, berdoa, ya Allah berikan rezeki kepada saya aja, ya Allah. Teman-teman saya mah jangan. Biar saya aja yang kaya, yang banyak duit, biar saya bisa traktir mereka. Akhirnya mereka manut ke saya. Tahan rezeki itu dari mereka, semuanya limpahkan. Jatah rezeki mereka berikan semua ke saya, Allah. Itu egois itu orang. Gak akan dikabul oleh Allah SWT. Termasuk apabila seorang hamba membaca surah Al-Fatihah dan akhir dari surah Al-Fatihah itu adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malaikat mengaminkan. Termasuk itu melakukan apa namanya? Kebaikan.
Sampai Imam Ibnu Qayyim menyatakan wa idza adnabal abdul mu'minul muwahhidul muttabi'u li sabilihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu hamalatul arsy wa man haulahu. Bila seorang mukmin ahli tauhid mengikuti jalan Allah, mengikuti sunnah Rasulnya berdosa, malaikat itu akan memintakan ampun. Yang mintakan ampun adalah malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekelilingnya. Alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulahu. Orang-orang, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar selalu bertasbih memuji Allah. Kemudian mendoakan orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman ini terjerumus ke dalam dosa. Tegas Imam Ibnu Qayyim menyatakan wa idza adnaba, apabila berdosa. Siapa yang berdosa? Al-abdul mu'minul muwahhidul muttabi'u lisabili wa sunnati rasul. Bila berdosa seorang hamba mukmin ahli tauhid yang mengikuti jalan Allah dan sunnah Rasulnya terjerumus dalam dosa, istaghfarallahu hamalatul arsy. Maka malaikat pemikul arsy akan memintakan ampun untuknya. Bila seorang hamba berwudu, tidur di atas wudu, dalam keadaan berwudu, ini anjuran jamaah sekalian. Sebelum tidur berwudulah terlebih dahulu bila kita tidak punya wudu. Sudah batal. Tapi kalau setelah sholat isya masih punya wudu belum batal, langsung tidur berarti dalam keadaan berwudu. Nggak perlu wudu lagi. Tapi kalau sudah batal, berwudulah lalu tidur. Bila seorang hamba tidur dalam keadaan wudu, maka malaikat itu akan bermalam di dalam syiarnya. Syiar itu antara pakaian dengan badannya. Di dalam pakaiannya. Akan bermalam di sana malaikat. Setiap kali orang ini terjaga di malam hari, malaikat akan memintakan ampunan untuknya. Ini kalau kita bersahabat dengan qarin dari kalangan malaikat dengan cara ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, menghindari dosa dan maksiat. Begitu dosa, begitu maksiat, malaikat ini menjauh. Jadi malaikat mukmin akan membela orang mukmin, hamba yang mukmin tersebut, membantu dan ikut berperang melawan musuhnya, mengajarinya, menguatkan hatinya, memberi motivasi kepadanya. Malaikat itu ibarat tamu yang datang bertamu kepada kita, maka tak layak bagi seorang mukmin untuk berbuat buruk kepada tetangganya, menyakitinya, mengusirnya, menyuruhnya untuk menjauh. Karena malaikat itu tamu sekaligus tetangga. Kalau umpamanya memuliakan tamu dari kalangan manusia, berbuat baik kepada tetangga dari kalangan manusia, termasuk iman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Memuliakan tamu, memuliakan tetangga dari kalangan manusia itu termasuk bagian dari keimanan. Konsekuensi dari keimanan. Tak ada iman yang menyakiti tetangga, yang menyakiti tamu. Itu kalau tamunya orang. Maka bagaimana kalau tamu yang paling mulia, tetangga yang paling mulia, tetangga yang paling berbuat baik kepada kita, yaitu qarin dari kalangan malaikat.
Bila seorang hamba menyakiti malaikat qarin tersebut dengan berbagai macam jenis kemaksiatan, kezaliman, kekejian, alaihi rabbah, malaikat ini akan mendoakan keburukan bagi si hamba ini. Dia akan berkata, la jazakallahu khaira, semoga Allah tidak membalasmu dengan kebaikan. Sebagaimana dia akan mendoakan kebaikan, ketaatan apabila si hamba tersebut melakukan ibadah, amal soleh dan ketaatan yang lainnya. Berkata sebagian sahabat, inna ma'akum man la yufariqukum fastahyu minhum wa akrimuhum. Sesungguhnya kalian selalu disertai oleh makhluk yang tidak pernah berpisah sedetik pun dari kalian. Itu maksudnya malaikat. Selalu disertai malaikat. Maka malulah kalian kepada mereka dan muliakan mereka. Tidak ada manusia yang paling keji dibanding orang yang tidak merasa malu dari para malaikat yang selalu mendampinginya. Orang itu tidak memuliakannya, tidak menghormati para malaikat. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan kita dari hal ini. Dalam surah Al-Infitar ayat 10-12 Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya bagi kalian itu selalu ada malaikat yang menjaga kalian. Makhluk yang mulia dan mencatat semua perbuatan bahkan ucapan kalian. Mereka mengetahui apa saja yang kalian lakukan termasuk hati. Amalan hati ya diketahui. Sehingga para ulama ketika ditanya, apakah malaikat tahu isi hati manusia? Ya, tahu. Ayatnya mana ini? Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh kalian termasuk amalan hati. Makanya dalam hadis dikatakan kalau seorang punya niat untuk melakukan kebaikan, baru niat, isi hati itu, oleh malaikat dicatat satu kebaikan. Berarti malaikat itu tahu. Makna ayat ini, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ay istahyu min haula'il hafidhin al-kiram wa akrimuhum wa ajiluhum ayyaraw minkum ma tastahyawna ayyarakum alaihi man huwa mithlukum. Maknanya, malulah kamu dari mereka, dari para malaikat yang mulia, yang selalu menjaga kalian, muliakan mereka. Hormati mereka, jangan sampai mereka melihat kalian melakukan hal yang kalian malu bila hal itu terlihat oleh orang sebangsa kalian. Kalau umpamanya kita melakukan dosa dan maksiat yang terang-terangan, dilihat oleh orang lain kawan kita, kita malu kan? Nah sekarang orang nggak lihat, tapi ingat malaikat melihat. Malulah kepada malaikat seperti halnya kamu malu kepada orang-orang yang melihat kalau kamu melakukan dosa dan maksiat. Malaikat pun merasa terganggu dengan apa yang bisa mengganggu Bani Adam. Bayangkan kalau umpamanya ada kawan kita di hadapan kita melakukan dosa dan maksiat. Kita melihat kawan kita nyopet. Gimana perasaan kita? Aduh, kecewa berat. Kita melihat kawan kita umpamanya kek botol, lak sambil teler. Kita melihat kawan yang suka ngaji sama-sama kita. Gimana perasaan kita? Aduh, sakit hati ini.
Malaikat pun seperti itu, melihat kita yang didampinginya selalu terjerumus dalam dosa. Malaikat sakit, malaikat kecewa. Kalau umpamanya kita merasa sakit, merasa kecewa melihat kawan kita melakukan dosa di hadapan kita, maka apalagi para malaikat yang mulia. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita sadari setiap saat. Pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian. Ada kiri kanan malaikat yang mencatat, raqib dan atid. Idh yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qaid ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada selalu dua malaikat yang mendampingi di kalian kanan dan kiri. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Kanan kiri ada raqib atid. Depan belakang ada malaikat hafadhah, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat di depannya, ada malaikat di belakangnya menjaga di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan juga ada malaikat qarin yang mendampingi kita, menyaksikan apa yang kita lakukan. Dia akan kecewa melihat kita terjerumus dalam dosa dan maksiat. Dia merasa bersedih dan sakit hatinya melihat kita melakukan penyimpangan yang mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Nah, malaikat inilah, malaikat qarin ini akan menjauh sejauh-jauhnya. Apabila kita berdosa dan maksiat, makin gede dosanya, makin gede maksiatnya, makin menjauhlah malaikat tersebut. Inilah salah satu di antara sanksi yang dahsyat bagi para pelaku kemaksiatan, yaitu menjauhkan si ahli maksiat itu dari para malaikat. Sebaliknya semakin mendekatkan orang itu ke dalam kepada setan. Semakin akrab dengan setan, semakin renggang dengan malaikat. Waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita, melihara kita dari dosa-dosa dan maksiat. Semoga Allah tetap menjaga kita untuk melakukan ibadah, ketaatan, amal soleh, sehingga lebih dekat dengan malaikat dan lebih renggang dari setan. Laknatullahi alaihim ajma'in. Ya, cukup ya, sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz, kami persilakan bisa melalui line telepon di nomor 022 8686267, sekali lagi di nomor 022 8686267, ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122271476. Baik, ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau bertanya masalah malaikat. Malaikat selalu mendampingi kita. Kalau malaikat kepada kita berbuat baik, malaikat senang. Tapi kalau melihat hamba Allah yang berbuat maksiat, dia merasa malu. Bagaimanakah kita menyikapi hal-hal seperti itu supaya tidak berbuat maksiat, menjauhi hal-hal supaya tidak lalai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mulyono di Marga Hayu, barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar kita tidak bermaksiat? Jangan melakukan maksiat, maka kita tidak akan bermaksiat. Bagaimana caranya agar kita, sebab maksiat ini menggoda, maksiat ini menggiurkan, maksiat ini punya daya tarik yang luar biasa besarnya bagi kita. Maksiat ini menyenangkan.
Gak peduli maksiat ini mahal harganya. Rata-rata kemaksiatan itu perlu uang yang banyak, yang gede. Untuk mabuk apakah gratis, apa murah? Lebih murah minum kopi, lebih murah minum teh, lebih murah beli es jeruk daripada minum minuman keras. Kalau minuman teh, kopi, es jeruk cuma ribuan. 2.000, 3.000 dapat 5.000, maksimal 10.000. Minuman keras itu sampai ratusan ribu sampai jutaan. Mahal. Gak peduli dengan mahal. Dibeli. Demikian juga judi. Judi gak bisa dengan 1.000, 2.000, 10.000. Ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang sampai miliaran. Zina, apa gratis? Tidak. Sampai puluhan juta, ya enggak? Demikian juga yang lain-lainnya. Kenapa orang banyak peminatnya? Karena menggiurkan, menyenangkan. Daya tariknya luar biasa. Bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang menggiurkan tersebut? Pertama nih. Selalu berusaha menghindar dosa tersebut. Memaksakan diri kita untuk beribadah, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan. Karena itu benteng. Kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah, minta hidayah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hidayah untuk melakukan perbuatan baik. Wa tarakal munkaratan, untuk bisa meninggalkan segala macam kemungkaran. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita. Ini yang kedua. Ketiganya, jauhi pergaulan dengan ahli maksiat. Karena bergaul dengan ahli maksiat menyeret kita. Nanti kita bisa tergiur. Kita mendengar kisah heroik dari teman-teman ahli maksiat di dalam melakukan kemaksiatan. Hebat begini-begini. Kita kabita. Sehingga terpuji orang yang bermaksiat di dalam pandangan mereka. Dan dianggap kuper, dianggap banci, dianggap penyengecut, orang yang tidak mau melakukannya dalam pandangan mereka. Akhirnya kita terdorong bermaksiat. Ini bahaya. Jauhi. Hijrah dari lingkungan seperti itu dan bergaulah dengan orang-orang soleh. Ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli ilmu. Bergaulah agar kita terbawa kepada kebaikan mereka. Ini yang keduanya. Ya, jadi yang pertama yang pertama memaksakan diri untuk menjauhi, berupaya keras untuk mengisi dengan ibadah. Yang kedua berdoa, yang ketiga gaul. Bergaul dengan ahli ibadah dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang buruk, yang ahli maksiat. Ya, demikian Pak Mul, wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Bismillah Ustadz, jika seorang ibu melaporkan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anaknya, tapi baru tahap memegang-megang atau sering dilakukan setiap istri sedang tidak ada, bahkan pernah sekali kepergok sama istrinya dan ia minta maaf tapi belum sempat berhubungan seperti suami istri, apakah itu termasuk memperlihatkan aib? Dan perbuatan seperti itu apakah sudah disebut zina? Syukran wa jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Iya. Afan wa jazakillahu khairan. Iya. Seorang istri melaporkan perbuatan suaminya karena berbuat tidak senonoh ke anak tirinya. Anak tiri si suami berarti anak kandung si istri tersebut, ya enggak? Iya, itu perbuatan bejat apa tidak? Ya, itu benar-benar bejat. Sudah zina apa belum?
ya zina dalam bentuk zina tangan, zina mata, zina hati ya. Sebab zina itu bertahap. Orang menyendiri di rumah, tidak ada wanita yang dia lihat bisa berzina. Tapi pikiran dia menghayal. Zina pikiran, zina hati. Walaupun zina anggota badannya tidak. Jadi si suami tadi yang mencabuli anak tiri perempuannya sudah melakukan zina tangan karena sudah meraba-raba. Tapi belum sampai kepada zina faraj. Dosa apa tidak? Besar dosanya. Walaupun tidak sebesar dosa zina faraj. Nah, apakah kalau dilaporkan berarti mengumbar aib? Iyalah mengumbar aib. Karena nanti polisi jadi tahu. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau memang itu satu-satunya jalan untuk memperbaikinya. Kalau awal-awal melakukan itu kelihatan, ketahuan, dinasihati, diberi peringatan, lalu dia menyadari kesalahan, bertobat, tidak berbuat lagi, sudah cukup sampai di sana. Tapi kalau berbuat lagi, permintaan maafnya itu sekedar untuk menghindarkan tindakan yang lebih jauh dari istrinya, agar tidak dilaporkan, tapi tetap nyari-nyari kesempatan. Namanya juga kucing garong. Kesenangannya ikan. Tapi kucing garong sekarang gak suka ikan asin ya. Gak kayak dulu. Sekarang mah harus daging meren. Ikan yang basi juga kadang-kadang gak mau tuh. Anehnya dikasih kue bolu mau tuh sekarang. Tergantung ya. Jadi namanya kucing garong. Kita menyimpan pepes ikan yang segar, yang fresh. Ya kita nggak ada, disamber. Dalam bahasa Sunda disebut ngabudi ucing. Ngabudi ucing itu aja berperilaku seperti kucing. Kita makan, ada ikan, ada daging di sana. Ada kucing di sana. Selama ada kita di sana, kucing tuh kayak nggak minat, cuek aja gitu ya. Kita pergi sebentar, aduh sambal ketinggalan di dapur. Pergi sebentar ngambil sambal, pas pulang lagi kucing sudah tidak ada. Dilihat ikannya, dagingnya sudah tidak ada juga. Ternyata gondol tuh. Tadi mah waktu ada kita kayak nggak minat, cuek. Pas kita pergi sebentar, karakter aslinya keluar. Dalam bahasa Sunda disebut ngabudi ucing, artinya berperilaku. Ngabudi di sini artinya berakhlak, bertabiat seperti kucing. Di hadapan kita menunjukkan sikap orang yang alim, yang menjaga diri. Di belakang kita karakter aslinya sebagai kucing garong muncul. Nah, dikhawatirkan si suaminya kayak begitu. Dikhawatirkan berbuat lagi, apalagi kondisinya umpamanya anaknya selalu sering sendirian di rumah, istrinya sering selalu harus pergi karena kerja, karena mencari nafkah, karena sesuatu hal gitu. Suaminya mengetahui itu bisa sewaktu-waktu pulang mendadak untuk menyambar ikan tadi. Dalam anak tiri bisa berbuat, kalau sudah berbuat nanti kebablasan. Dan yang lebih parah dikhawatirkan anaknya ini, anak kandung si atau anak tirinya ini doyan, suka dengan begitu. Bisa-bisa mencari kesempatan, tidak di rumah, janjian di luar. Kalau sudah sampai terkena dengan rayuan, itu berbahaya. Maka apa yang harus dilakukan? Minta cerai. Itu sudah pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Ajukan khulu kalau sudah tidak bisa diperbaiki. Bentengi si anaknya, nasihati jangan sampai begitu. Dan kalau sudah ada bukti mengandung unsur pidana yang bisa dilaporkan, silakan laporkan. Melaporkannya mengumbar aib, iya. Boleh nggak? Boleh. Untuk apa? Membuat dia jerak. Untuk tidak berbuat lagi seperti itu lagi di masa yang akan datang kepada siapapun, bukan hanya kepada anaknya. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya.
Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustaz, menegur orang tua apakah termasuk maksiat? Silakan. Menegur orang tua hukumnya bagaimana? Ya tergantung caranya, momennya, dan penyebabnya. Bisa maksiat kecil, bisa maksiat besar, bisa durhaka, bisa juga ibadah. Tergantung penyebab, cara, dan momen. Ya, kalau orang tua melakukan sebuah kesalahan, kita tegur dengan cara yang kasar. Kata-katanya kasar, ekspresinya melotot, apalagi di hadapan orang banyak. Orang tua tersinggung, ya kita dosa besar, kita durhaka. Umpamanya kita dengan mengatakan, ibu nggak punya malu ya, masa melakukan itu sudah tua gitu. Mau masuk neraka ibu tuh. Malu saya mah punya ibu kayak gitu. Itu durhaka. Walaupun si ibu salah. Nggak boleh seperti itu. Maka kita dosa dengan dosa yang besar. Tapi kalau umpamanya si ibu melakukan kesalahan, kita menegur dengan sebaik-baik cara, dengan penuh kasih sayang, dengan tujuan agar si ibu itu berhenti, ya, menghindarkan celaan, cacian, dan vonis. Tidak memvonis orang durhaka, tidak memvonis ahli neraka gitu dengan perbuatan tersebut, ya. Tidak ada cacian makian yang menyudutkan. Nah, tapi dengan lembut, dengan kasih sayang, tidak di hadapan orang banyak, berdua. Dengan kata-kata yang lembut dan si ibu tidak merasa tersudutkan, tidak tersinggung, maka kita berpahala. Itu juga yang harus kita lakukan ke semua orang, tidak hanya ke ibu kita, ya. Jadi menegur orang tua bisa berpahala kalau caranya baik. Penyebabnya juga memang harus diberi peringatan. Dan tidak membuat orang tua tersinggung. Maka menjadi ibadah, menjadi pahala, dan menjadi dosa besar kalau caranya keliru, kasar, dan membuat ibu tersinggung. Ya, Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah dari Jambi. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah KB implan itu boleh? Karena saya berpikir kalau itu sama dengan susuk. Karena sama diletakkan di badan, itu bagaimana ya Ustadz? Silahkan. Implantnya gimana? Dimasukin ke tangan. Apanya? Alatnya, hormonnya. Alat. Ditanam di bawah kulit. Oh, ya. Bukan di alat reproduksinya. Bukan, di bawah kulit. Baik, barakallahu fiik, ya. Hukum KB bagaimana? Boleh, asal dengan cara yang boleh. Untuk menjarangkan umpamanya kelahiran. Karena madarat apabila tidak jarang. Umpamanya ini masih menyusui, ini sudah hamil lagi. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala membolehkan menjarangkan, bukan membatasi. Bukan dengan cara yang KB yang permanen, vasektomi atau tubektomi. Asal dengan cara yang tidak terlarang secara syar'i. Ya, yang terlarang secara syar'i seperti permanen, tubektomi atau vasektomi, maka tidak boleh. Atau dengan cara yang menyebabkan terbukanya aurat si istri, seperti pemasangan IUD atau apa, ditanamkan dan melalui operasi dan harus terbuka aurat. Cari cara yang tidak terlarang secara syar'i, ya, seperti azal. Itu salah satu jenis KB yang dibolehkan. Nah, sekarang pemasangan benda tertentu tapi bukan di alat reproduksi. Apa sama dengan susuk? Tidak sama dengan susuk. Kalau susuk salah satu jenis pedukunan. Dengan memakai bantuan jin. Yang seringkali tidak ada hubungan sebab akibat antara susuk dengan tujuan pemasangan susuk tersebut. Tidak ada hubungan sebab akibat yang ilmiah, yang logis, yang rasional. Enggak.
Tapi kalau pemasangan implan kan yang masangnya ahli kesehatan, dokternya. Pasti ada alasan medis. Pasti ada hubungan sebab akibat antara pemasangan alat tersebut dengan penjarangan kelahiran. Bendanya apa biasanya yang ditanam? Jarum atau? Berupa plastik atau plastik, ya apapun lah gitu. Dan itu ada penjelasan secara ilmiah menurut teori kedokteran. Itu bisa menyebabkan terhalangnya kehamilan. Ada penjelasan ilmiahnya, ada penjelasan logisnya dan rasionalnya, ya ada. Nggak masalah. Itu tidak maknanya tidak sama dengan pemasangan susuk yang mengandung unsur syirik dan mengandung unsur meminta bantuan kepada setan dari kalangan bangsa jin. Tidak bisa disamakan hukumnya. Ya. Nah, cari cara KB yang tidak mengandung unsur pelanggaran secara syar'i. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui telepon. Ya, silakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Tasli Sukahaji. Pak Tasli Sukahaji, silakan Pak Tasli. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Saya pernah mendengar ada hadis yang bunyinya siapa-siapa yang meninggalkan perdebatan, maka Allah akan membangunkan rumah di pinggiran surga. Dan siapa-siapa yang meninggalkan kebohongan, maka Allah akan bangunkan rumah di tengah surga. Iya. Dan siapa-siapa yang berakhlak mulia, maka Allah akan bangunkan di atas. Nah, itu hadisnya gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadis tersebut sahih. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis itu. Saya nggak tahu apakah di kajian kitab Ad-Dawa atau yang lain. Kalau nggak salah yang lainnya. Tentang keutamaan akhlak. Oh iya, ketika membahas tentang keutamaan akhlak, ya. Nabi SAW menyatakan, aku adalah pemimpin, ya, di sebuah rumah di pinggiran surga. Bagi orang-orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Wa in kana muhiqqa. Dan aku akan menjadi pemimpin di sebuah rumah di tengah-tengah surga. Bagi orang-orang yang meninggalkan dosa walaupun dia itu sekedar bercanda. Bercanda pun nggak boleh dusta. Dan aku akan menjadi pemimpin di sebuah rumah di atas surga yang paling tinggi. Bagi orang-orang yang mulia akhlaknya. Ya, hadis itu benar. Hadis itu sahih sebagaimana sudah kita terangkan ketika menerangkan tentang beberapa keutamaan akhlak, ya. Benar demikian Pak Tasli. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz mau tanya, jika kita bertaubat, apakah wajib sholat taubat Ustaz? Silakan. Ada telepon dulu. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Di seorang ibu di Bandung, Ustaz. Ibu di Bandung, silahkan Ibu. Bahasa Indonesia Bu ya, nasional. Gimana Ustaz? Pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Silakan. Gini, suami saya sudah meninggal 5 tahun yang telah lalu. Allah yarham. Saya berpendapat dan memang saya yakin gitu ya, di atas kuburan itu tidak boleh ditulis nama gitu ya, tidak boleh ditulis nama, tidak pakai padung. Jadi sampai sekarang itu kuburan suami saya itu hilang, tergeser sama orang lain. Gimana itu Ustadz? Pendapat saya tidak menuliskan nama di atas kuburan. Dan bagaimana kalau misalnya kuburan itu sudah terseret sama orang lain, jadi sudah hilang.
Tapi saya yakin bahwa tempatnya di situ karena saya foto gitu. Kiri kanan kuburan suami saya itu dipotong. Iya. Iya, Ibu yang nonim. Kuburan karena tidak dikasih batu nisan atau padung bahasa kitanya. Dan tidak dicantumkan nama di sana, hilang. Sebenarnya bukan hilang, ada, cuma ciri-cirinya mungkin sudah tidak diketahui lagi gitu ya. Mungkin masih ada, kecuali kalau digali dipindah ya baru itu hilang. Tapi kalau umpamanya tidak digali, maka kuburnya tetap ada. Ya, paling hilang tanda-tandanya saja. Walaupun pasang padung dan ada dituliskan nama, bisa hilang? Bisa. Kalau padungnya rata-rata dari kayu, ya. Kalau kayu itu kepanasan, kehujanan lama-lama, rapuh, hancur, atau ada yang nyabut. Hilang juga padungnya, hilang juga namanya. Bisa tidak lagi diketahui posisi persis dari kuburannya, ya. Jadi itu bukan hilang, ada, tapi mungkin sudah tidak terlihat lagi tandanya dan batasannya. Berefek nggak kepada si mayit? Tidak berefek kepada si mayit. Apakah dengan hal itu mayit tersiksa? Tidak. Apakah kalau ada padungnya dan ciri-cirinya lalu dibersihin, cirinya masih ada, namanya masih ada, bahkan ditembok umpama, si mayit itu menjadi senang betah di sana? Enggak. Nggak terpengaruh oleh itu. Kondisi mayit terpengaruh oleh doa kita. Doakan ampunan, doakan rahmat. Itu ada efek kepada si mayit. Walaupun kita tidak ke kuburannya. Lebih baik kita umpamanya diam di rumah mendoakan si mayit dengan doa kebaikan, daripada datang ke kuburan tapi tidak mendoakan apa-apa. Jadi bagi si mayit lebih bermanfaat doa di rumah daripada diziarahi tapi tidak melakukan doa. Ziarah itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan mayit. Si mayit tidak akan senang hanya karena diziarahi, tidak akan sedih karena tidak diziarahi. Mayit akan senang bila didoakan dan akan sedih bila tidak didoakan. Adapun urusan ziarah untuk kepentingan kita, si penziarah. Kita berpahala dengan ziarah kubur? Iya, karena melaksanakan sabda Rasul SAW. Kata beliau, ya, ketika menjelaskan keutamaan ziarah kubur, beliau menyatakan, fazurul kubur, fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah kuburlah kalian. Karena ziarah itu mengingatkan kalian kepada kematian. Dianjurkan ziarah kubur untuk kepentingan kita. Kita bisa ingat kepada kematian. Akhirnya kita takut berbuat dosa, khawatir ketika berbuat dosa, kematian datang tiba-tiba. Su'ul khatimah waliyadzubillah. Jadi ziarah kubur untuk kita. Untuk maslahat si orang yang berziarah, bukan untuk si mayit. Nah, doa ini yang untuk si mayit. Ya, jadi nggak masalah kuburannya katakanlah hilang ciri-cirinya sehingga tidak diketahui di mana. Nggak masalah. Yang penting doakan. Adapun kalau kuburan tersebut ditindih oleh mayit lain karena kita umpama jarang ziarah, jarang membersihkan, lalu ada datang lagi mayit lain lalu dikuburkan di lubang yang sama di sana, tidak masalah. Menguburkan 2 orang lebih dari mayit di satu lubang yang sama dalam kondisi-kondisi tertentu tidak apa-apa. Nabi SAW pun menguburkan para pahlawan Uhud di satu lubang beberapa jenis mayit. Demikian juga para pahlawan Badar, ya. Satu lubang beberapa orang dikuburkan di lubang yang sama, tidak masalah. Jadi kalau umpamanya lahan pekuburan terbatas, mayit selalu tiap hari berdatangan.
Pasti digotong, bukan datang sendiri. Terlebih masa COVID-19 kemarin. Tiap hari ribuan orang, ratusan, puluhan orang datang ke kuburan menggotong jenazah. Lahan kurang, tidak ada lagi. Boleh dikuburkan di lubang kuburan yang sudah ada, boleh, nggak masalah. Ya, secara syar'i tidak apa-apa. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Mangga lagi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, mau tanya, jika kita bertobat apakah wajib sholat tobat? Iya, tidak wajib sholat tobat. Karena tidak ada seorang pun ulama yang menetapkan salah satu syarat bagi tobat harus sholat tobat. Tidak ada. Maksimal ada 7 syarat yang diterapkan oleh para ulama. Pertama, berhenti. Kedua, menyesal. Ketiga, tidak bertekad tidak mengulang lagi. Keempat, bila berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu kepada orang tersebut. Kita nyolong barangnya, mau tobat, balikan barangnya. Barangnya sudah nggak ada, kerusak, bayar dengan harganya. Kelimanya, lakukan sebelum sakarat. Keenamnya, lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih di timur. Nah, yang ketujuhnya, lakukan tobatnya ikhlas karena Allah. Bukan tobat politik. Bukan tobat karena kepentingan dunia. Saya mau berhentilah dari judi. Asal sebulan saya disuplai 10 juta. Baru saya akan tobat. Nah, itu mah bukan karena Allah tobatnya, ya, tapi karena uang. Nah, tak ada seorang pun ulama yang menambahkan sholat tobat. Kalau enggak sholat tobat, enggak sah tobatnya, enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Mangga terakhir ya. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Huzaifah di Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya tentang perkataan firasat orang mukmin itu benar. Apakah itu salah satu dari bisikan malaikat? Jazakumullah Ustaz. Silakan. Iya, firasat orang mukmin itu benar. Itu diakui oleh para ulama. Sebagian ulama memandang itu bagian dari sebuah hadis walaupun hadisnya dhaif. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu kepada firasat orang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal, ayat yang ke-28, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, bila kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan kepada kamu. Furqan ini ilmu. Kata Syekh Al-Utsaimin termasuk juga firasat seorang mukmin. Oleh karena itulah maka ya dibenarkan adanya firasat seorang mukmin yang tidak salah. Syekh bin Suja menyatakan, siapa orang yang memelihara tahajud secara berturut-turut 40 malam tanpa terlewat, firasatnya tidak akan pernah salah. Ini bukan ayat, bukan hadis, hanya perkataan seorang ulama. Menunjukkan ya ada firasatnya orang mukmin. Apakah firasat ini termasuk salah satu bisikan dari para malaikat? Wallahu a'lam. Mungkin ya. Mungkin saja tidak selalu seperti itu, tapi yang jelas ini salah satu di antara karomah yang Allah berikan kepada seorang mukmin muttaqin yang ahli ibadah, ahli amal soleh. Ya, demikian kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang di waktu yang sama. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.